Ya nama buat panggilan aja kalau di Instagram kan biar lebih gampang. Kalau nyari di Fikri Novel pasaran soalnya. Tapi kan tulisannya begitu emang. Iya, iya emang. Bener-bener no fly gitu. Iya, tapi nggak terbang. Pernah soalnya kita evakuasi sarang tawon di genteng, disuruh rapiin lagi. Terus gimana? Ya mau nggak mau ibu-ibu lawannya. Kita nggak bisa jawab. Damkar aja. Iya, ampun. Sama mama. Manusia terkuat. Deh, pokoknya ya. Berdua nih, lagi mandi adek kakak, Ngebayangin. pakai gayung, adeknya pakai kaleng. Mandi itu mungkin pas diciduk pakai air, pas kepala nih masuk nggak bisa lepas. Ntar dulu kita langsung ngebayangin ya kongguan iya yang isinya tuh ya rengginang ya nggak jelas punya istri apa enggak sekarang sih jelas ya sekarang ya. Alhamdulillah kalau cewek nggak pernah, tapi kalau cowok banyak aneh. Ya, ngeri banget. amat sih. Itu ngeri. Semua, assalamualaikum. Selamat datang di Lula Unfiltered, tempat chit-chat yang originally julid. Nah hari ini kita kedatangan tamu yang agak beda. Dia bukan influencer, bukan anak band, bukan anak jenius, nggak jagoan juga nyanyi atau segala macem. Tapi kalau bisa diomongin dia itu real life hero banget deh gitu. Yang pasti waktu kemarin di rumah ketemu ular. Dia loh yang kita pikirin, padahal nggak pernah berhubungan sama dia, langsung kepikiran siapakah itu gitu ya. Ini yang kalau melawan api lah dia jagoannya. Petugas pemadam kebakaran, damkar. Dan kali ini kita kedatangan Fikri Naufal. Hai Naufal. Halo. Naufal apa Fikri manggilnya? Bebas, boleh Fikri. Tapi tulisannya itu Naufal. Nama panggung Fikri Naufal. No fly. ID. Oh gitu. Nickname ya. Gimana kenapa jadi nama begitu? Ya nama buat panggilan aja kalau di Instagram kan biar lebih gampang. Kalau nyari di Fikri Novel pasaran soalnya. Tapi kan tulisannya begitu emang. Iya emang. Bener-bener no fly gitu. Iya, tapi nggak terbang. Tapi nggak terbang. Ya iyalah nggak terbang. Tapi bener loh, waktu di rumah ketemu ular, yang pertama kali dipikirin damkar. Iya. Terus datang lah damkarnya ya, mana bye-bye. Padahal tuh jam berapa nggak jelas. Kita lagi pas mau sahur. Tapi nggak ketemu ularnya. Ya. Udah begitu doang deh pokoknya. Tapi yang penting kita ngerasa bahwa kita tuh diperhatiin lah gitu. Seenggaknya merasa lebih aman dengan kedatangan tim damkar. Ya nggak ketemu kan ularnya, ya, nggak gitu-gitu kan juga. Tapi ya lumayan lah, pokoknya dia kan pokoknya menenangkan hati lah. Kalau masih kepikiran, takutnya nongol lagi nih ularnya nih. Iya pasti nongol lagi, bang nongol lagi. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan bukan urusannya dia sebetulnya. Yeah. Tapi sebenarnya urusan dia nggak sih kalau ular, kucing nggak bisa turun? Iya, karena kan binatang liar kan ya itu termasuk dari tupoksi kita, penyelamatan gitu. Diajarin juga caranya? Iya ada pelatihannya juga. Kalau ada ular diapain? Iya penanganan ular bisa. Oh gitu. Dia diajarin. Harimau gitu? Belum, nggak ada di sini. Oh nggak ada. Jadi kalau ular iya. Ular apalagi? Ular biawak paling sering ya, ular biawak. Terus kadang juga misalkan kucing. Ini walaupun pertanyaannya nggak sesuai skrip tapi nggak apa-apa ya, karena pengen tahu ular biawak. Banyak. Tapi gini, yang ular paling gede seberapa ketemu? Pernah lagi tuh kita evakuasi yang 6 meter. Itu jumbo banget ukurannya. Masuk. Ini di mana sih tinggalnya, emang di mana sih? Waktu itu saya kebanyakan tuh di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk ularnya nggak habis-habis. Jakarta tuh kan Jakarta Utara. Waktu itu kan saya tugas di Tanjung Priuk. Dia habis apa ya? Habis nelan orang kah? Enggak. Enggak tahu itu makannya apa. Yang gede-gede tuh keluar terus gitu loh, nggak habis-habis. Itu ketemunya di mana? Yang di kebon. Jadi dari kebon, belah rumahnya kan dekat kebon nih. Dia naik ke atas gitu. Ya naik ke atas. Jadi kan ada kayak langit-langit besi gitu kan. Dia naik di situ. Kerangka besinya Iya, kerangka besinya. Nah, kalau dia udah melilit kan susah buat nariknya. Bahkan ketika udah berhasil, petugasnya pun nggak kuat, mau nggak mau dilempar ke bawah. Enggak. Kita kalau punya rumah nih, ada ularnya tuh segede gitu. Kita mestinya ngapain? Apa kita doain aja atau gimana? Telepon damkar. Tapi dihancurin nggak tuh jadi langit-langit internet? Ya kalau misalkan kita nih datang ke rumahnya, misalkan ada laporan ular, kita harus persetujuan yang pemilik rumah dulu. Boleh kan kita hancurin? Ini kayaknya rumahnya mau saya hancurin dulu bentar ya. Tapi dirapin lagi nggak? Ya enggak, kita kan bukan tukang. Saya kan damkar, Bu. Pernah soalnya kita evakuasi sarang tawon di genteng, disuruh rapiin lagi. Terus gimana? Ya mau nggak mau ibu-ibu lawannya. Kita nggak bisa jawab. Damkar aja. Iya, ampun. Sama mama. Manusia terkuat. Deh pokoknya ya. Tapi gini. Ini kan kayaknya masih muda banget ya. Umur berapa? 27 tahun.
Kelahiran 98. Itunya sih gampang. Jadi berarti udah masuk Z dong ya, Gen Z dong. Iya. Gen Z ya. Itu cita-cita memang jadi mau pemadam kebakaran. Iya, panggilan jiwa. Ah bohong banget sih. Bohong. Coba Iya. diulang kan gak ada sekolahan. Emang ada sekolahannya? Nggak ada. Terus gimana dong? Ya, nggak tahu. Apa yang dilihat dari pemadam kebakaran? Apa kerennya? Kerennya, ketika orang lari keluar, kita lari masuk kayak Upin Ipin nih. Orang lari keluar, kita lari masuk. Ya oke, gimana gitu? Terus gimana? Iya, maksudnya kita kayak menyelamatkan jiwa gitu, kayak pokoknya kalau ada panggilan nih untuk mengevakuasi orang tuh rasanya tuh bangga banget gitu loh. Kelamaan nonton film kayaknya sih. Iya gak sih? Bener gak sih? Oke, kita ulang ya. Dulu kan yang umur 27 kan? Dulu sekolahnya apa? Dulu saya di SMK Pemesinan. SMK-nya pemadam kebakaran? Enggak dong. Enggak, SMK apa? Pemesinan. Mesin terus? Iya, kuliah lagi itu informatika. Nggak nyambung Nggak banget. nyambung. Nah, terus? Jadi damkar nggak tahu itu juga. Tapi sampingan motret, fotografer. Itu mah hobi, boleh Iya. cincai. Kalau hobi mah kita Cuman maafin sebenarnya deh. nggak nyambung Tapi dari- kalau pekerjaan kan jauh banget. Iya, tapi Mendingan kepake jadi di dunia teller kerja. loh. Saya di dunia kerja di damkar ya sering jadi ini buat dokumentasi gitu. Mas Noval, maaf nih. Siap. Berapa sih gajinya pemadam kebakaran sampai kemudian ngejar ke sana? Kan informatika. Iya. Kalau gaji damkar di Jakarta cocok UMR nggak? sih. UMR. UMR. Tapi kan kebetulan saya honorer. ada sisi yang lain nggak? Apa? Ada dapat yang lain nggak? Pi? Enggak. Nggak ada tuh. Enggak. Yang bener. Iya makanya saya karena itu saya usaha kaos juga, bikin kaos pemadam. Oh, kamu Gitu. tuh punya usaha lain. Iya. Tapi panggilan jiwa jadinya. Panggilan jiwa. Ya kalau misalkan jiwa, jangan mau sekarang. nyari kaya ya jangan di damkar, nggak bakal bisa. Di mana dong cari kelompok kaya? Nggak tahu Kalau juga menurut sih. Mas Noval. Ya jualan sih kayaknya ya, berdagang, pengusaha. Oke, ini gitu. tiap hari berarti ngebantuin orang. Ya. Iya karena kan saya kebetulan sekarang bagian subcommand center yang nerima laporan. Kakak telepon ke Damkar Jakarta Utara, di saat saya piket pasti saya yang jawab teleponnya gitu. Karena saya sekarang udah nggak di bagian lapangan, udah nggak berhadapan langsung sama ular sama api, udah nggak. Karena Nggak saya seru dong. Iya, saya udah setahun kebetulan di bagian command center untuk penerima laporan gitu. Oh iya baik Bu, nanti saya datang ke sana ya Bu. Ya tenang aja Bu ya. Sebentar lagi ya, nanti ada petugas kami yang ke sana gitu. Iya. Tapi ada nggak yang marah-marah? Apaan? Sudah Ada. lama banget nggak datang-datang. Ada. Ini keburu Sering. habis nih rumah saya. Lah bahkan waktu itu kan saya pernah viral gara-gara dicaci maki pada saat lagi madamin kebakaran. Sampai akhirnya video saya viral. Itu ceritanya gimana sih? Jadi waktu itu ada kebakaran sekitar jam 2 pagi kayaknya ya di daerah Koja Jakarta Utara. Kita tuh datang kebakaran rumah. Kebetulan namanya tangki air mobil kan ada kapasitasnya ya. Ada yang paling kecil 2.500 liter, 4.000 liter sama 10.000 liter. Kebetulan kan waktu itu kan jalannya cukup sempit ya. Jadi ngambil Airnya udah habis kecil. nih, airnya udah habis. Kita nyedot mau nggak mau dari saluran got gitu kan, gorong-gorong. Kebetulan airnya habis, kita nggak bisa nyemprot dong, api masih berkobar. Warga udah teriak-teriak, nggak bilang damkar takut mati, nggak berani masuk ke dalam. Memang masuknya tuh si warga maunya gimana emang? Kan tetap aja mau Nah itu ditiupin, makanya kan kita nggak bisa fighting ke depan karena air udah nggak Air ada. habis. Ya kita nunggu suplaian air dulu gitu. Jadi tuh nunggu dulu sebentar. Lama nggak tuh nunggunya? Itu beberapa menit aja gitu. Jadi kan lagi itu saya vlog itu videonya itu durasinya 20 menit. Ternyata yang dicaci makinya di-cut sama orang, di-upload di Twitter, rame dah tuh. Langsung diteleponin dari Sakit hati nggak? wah sakit hati banget sih. Cuman ya kita udah biasa sih ya. Itu mah caci maki mah makanan sehari-hari kan. Terus ngapain dong kerja jadi damkar? Udah gajinya cuma segitu, udah dicaci maki, terus dapat apaan? Kita cumi-cumiin gimana caranya? Jangan sampai nih ya Noval minggu depan langsung dia pengunduran diri, Enggak. pindah Enggak. kerja. Jangan ya Noval. Enggak. Malah saya Ini kan senang cuma di mau damkar. challenge aja. Iya. Malah saya senang di damkar itu apalagi di jadwal piket ya. Kita kan masuk 1 hari kerja 2 hari libur. Nah di hari libur itu saya bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Gitu. 2 hari kerja, 1 hari 1 libur. hari Tapi kerja kan 2 hari libur. tapi kan 1 hari kerja tuh 24 jam. 24 jam. Oh iya. Pergi pagi pulang pagi. Iya masalahnya. Jadi kalau pas udah marah-marahin sakit hati juga. Iya. Tapi kan cuman ada ya yang, udah. tapi ada biarin yang aja. makasih-makasih juga ada dong. Pasti banyak. Ada nggak sampai ngirim-ngirimin macam-macam? Wah pernah ada yang lagi tuh pizza. Pernah juga lagi tuh kalau nggak salah pas tahun berapa gitu ya. Dari McD untuk gelasnya itu gambar pemadam kebakaran. Karena khusus buat kamu. Iya. Biasanya di hari-hari pahlawan kadang tuh ada. Kadang ada yang ngirimin. Kamu ngerasa jadi pahlawan nggak? Ya biasa aja sih.
Tapi ngerasa gimana gitu nggak? Ya kalau itu sih nggak berbangga diri ya, cuman ya senang aja bisa ngebantu banyak orang. Apalagi kalau misalkan kita habis madamin kebakaran, warga yang pada terima kasih tuh rasanya seneng banget. Jadi gini ceritanya, kita bicara mengenai bagaimana tuh ya small happiness. Salah satunya nih adalah kepuasan. Puas gitu loh, bantuin orang itu puas. Mungkin kalau dihitungin sampai sama angka mungkin nggak banyak-banyak amat. Betul kan ya Mas Betul. Noval ya? Tapi rasanya itu. Tapi kita tanya lagi lebih jauh, pernah gak sih pokoknya anggaplah telepon mesti madamin kebakaran terus sampai hati juga waduh gila nih gitu apinya begini rupa sempat nggak ciut gitu. Pernah lagi itu pas lagi madamin kebakaran yang kebetulan lagi itu ada 3 korban, kita masuk tiba-tiba mau soal apa ya tanda-tanda terjadinya backdraft yang meledak Oh, gitu loh. ya ampun. Wah itu panik banget kan langsung buru-buru keluar karena kalau meledak wah ngeri juga kan pasti kena luka bakar gitu. Waktu itu evakuasi korban di kebakaran rumah ada 3 korban. Itu pertama kalinya saya berhadapan langsung dengan korban kebakaran. Tubuhnya udah mateng dan pada saat diangkat Jatuhan. tubuhnya langsung lepas gitu. Dan untuk korban yang keduanya ada di lantai atas itu masih muda banget. Baru punya anak juga sekitar 6 bulan kali ya. Meninggal sedang berpelukan. Tapi nggak kena luka bakar, meninggal karena hawa panas. Oh ya Gitu. ampun. Kayak gimana bentuknya? Nah kalau itu saya nggak ngeliat juga karena nggak naik ke atas sih. Cuman ya sedih aja gitu. Kalau nggak bisa berhasil Yang tadi menyelamatin sampai nyawa. kamu angkat terus jatuhan maksudnya Iya. putus-putus nih. Ya karena udah apa ya bengkak gitu, udah mateng banget kepanggang. Jadi pas kita angkat rapuh kan. Itu rasanya gimana? Mau muntah nggak gitu? Wah karena pertama kali ya kepikiran nggak bisa makan saya. Kan baru pertama kali banget itu berhadapan langsung. Berapa lama? Seminggu mungkin ya. Bener-bener kepikiran banget karena sebelumnya juga pernah evakuasi juga orang tertimbun cor-coran pas di mulutnya masuk ampun, coba kita cor-coran. ulang lagi gimana? Oh, Orang tertimbun cor-coran rumah nih lagi ngecor tiba-tiba rubuh. Nah orang ini nggak berhasil untuk keluar keburu ambruk gitu. Posisi pas udah ditemukan itu setelah 3 hari sama tim saya tuh Ya udah jadi batu mulutnya dong. itu ada semen gitu cor-coran. Wah itu juga mual banget itu ngelihatnya. Itu kali kedua saya berhadapan langsung sama korban. Pernah gak sih sampai mikir gini, aduh deh mundur aja deh kalau kayak gini caranya? Pernah? Enggak. Karena saya banyak belajar di Apa sih pemadam. yang bikin kamu tetap enggak bisa, tetap aja harus apa tuh yang motivasinya apa? Tadi kepuasan yang tadi waktu bisa Iya. nolongin orang atau apa? Iya, saya ngerasa senang aja bisa bantu banyak orang. Sebelumnya kan saya juga nggak terlalu berani sama ketinggian, sama ular, kadang geli gitu. Tapi dengan saya bergabung di pemadam kebakaran, karena sering berhadapan, ya mau nggak mau, secara terpaksa juga kita udah biasa aja gitu. Tapi waktu masih SMA, kuliah, pernah nggak mikir gue bakal jadi pemadam kebakaran? Pernah nggak? Iya, kepengen banget memang cita-cita saya. Beneran? Iya, bahkan adik saya juga baru lulus jadi pemadam kebakaran, baru banget masuk kemarin. Kamu bapaknya bukan pemadam kebakaran kan? Tapi Bukan. Jadi berarti di satu keluarga udah 2 orang jadi. Iya. Kamu tahu gak sih kalau pemadam kebakaran itu ya kalau di luar negeri itu kan kayaknya gitu. Iya. Tahu kan? Yang badannya segede-gede apaan, Iya. terus mukanya sengaja yang cakep-cakep dikumpulin gitu kalau di film. Iya. Tahu kan? Tahu. Novel tahu nggak juga kalau misalkan kita, nih biar tahu aja nih ya. Jadi kalau kita tes IQ untuk pemadam kebakaran itu, IQ-nya tuh mesti tinggi banget. Kenapa? Dan dia mesti otak itu masih bisa bekerja dalam keadaan terjepit dan memaksa. Kenapa? Karena waktu dalam kebakaran gimana dia mesti mikir cepat banget. Yeah. Jadi orang-orang yang berpikiran cepat, yang pintar, yang cuman bisa lolos untuk pemadam kebakaran. Jadi jangan pernah mikir bahwa pemadam kebakaran kalau nggak dapat kerjaan lain, pemadam kebakaran aja nggak bisa. Kalau itu di luar negeri ya. Di sini gini, gitu juga nggak? Iya, karena kan pada saat saya bergabung di pemadam kebakaran itu saya di regu penyelamat. Dan itu moto kita cepat, tepat dan selamat. Selamatnya dia apa kita? Kita juga harus dong. kalau kita mau nyelamatin kita juga harus selamat. Jangan sampai kita nyelamatin orang malah kita yang Kitanya selamat. bermasalah Gitu, kitanya ya. iya. Oh, tes IQ nggak? Iya ada juga. Harus tinggi nggak IQ-nya? Iya, karena kita kan ya benar harus berpikir cepat di lokasi kebakaran gitu. Misalkan udah mau runtuh nih kita harus gimana nih buru-buru ngambil keputusan. Jadi gitu. gini, orang pinter aja belum tentu bisa. Kenapa? Karena ada banyak orang pinter yang waktu dalam keadaan kepepet nggak bisa mikir. Termasuk nggak? Gitu. Tapi ada juga orang yang gini, memang segitu, tapi dia begitu dalam keadaan terjepit, dia malah mikirnya bisa lebih bagus. Iya. Keren juga ya kamu ya. Aku nggak kebayang gitu ya, tapi tetap sih di rumah kan punya istri kan ya. Ya. Orang tua juga ada. Kepikiran terus nggak sih mereka ngedoain gimana dulu ya pas udah kebakaran ini gede banget nih di sini. Kan suka mikir terus tuh.
Pernah. Aduh, jangan-jangan. 3 bulan saya masuk di Damkar. Kan saya masuk di tanggal 1 Januari 2018. Di tanggal 31 Maret 2018, tepat hari ulang tahun saya tuh, kebakaran besar. Terus? Pabrik week. Cuman pada saat itu kan saya memang belum adanya pendidikan, belum bisa maju ke depan. Masuk berita dong di mana-mana tuh. Orang tua ngabarin. Kebetulan HP saya udah mati tuh. Wah, makin khawatir karena saya datang pagi, pulang besok pagi di lokasi kebakaran, tidurnya di situ juga. Gitu. Aduh. Karena masuk berita jadi orang tua, keluarga pada khawatir. Gimana nih kondisi anaknya sekarang gitu. Sedangkan saya mau ngabarin juga nggak bisa. Walaupun bawa HP udah mati HP-nya gitu. Kalau kejadian yang paling bahaya buat kamu ya, kejadian yang paling bahaya banget yang menurut kamu tuh, ini gawat banget, udah tuh pas kapan? Itu lagi tuh pernah kita madamin di wilayah Penjaringan. Waktu itu ada kebakaran. Sering amat Jakarta Utara. Iya, Penjaringan Apa lagi. sih karena memang padat banget? Iya, padat penduduk. Di Penjaringan itu kita kebakaran gedung penyimpanan gudang penyimpanan ikan es gitu. Pernah lagi tuh hampir mau runtuh tuh. Saya panik Padahal banget. kan gudang penyimpanan ikan itu Iya. kan gak gampang kebakar Iya, musuhnya dingin. ya. Iya, tapi terus gimana tuh? Tetap Iya, kebakaran juga. itu nakutinnya kenapa? Karena besar banget. lagi tuh saya lantai atapnya 2 takut runtuh gitu. Gitu. Sebenarnya ngerinya kalau kebakaran-kebakaran yang di tempat-tempat seperti itu sih yang tinggi-tinggi gitu kita ngeri jatuh aja gitu sih. Ada nggak temen nih yang tiba-tiba sampai kehilangan teman pernah? Kalau untuk temen belum, Temen mungkin damkar gitu senior pernah. Ada. Pernah. Sebelum saya masuk lagi tuh pernah Kenapa dia tertimpa reruntuhan sehingga meninggal. Aduh, kesian banget ya. Dia buat nolongin orang, dia sendiri Iya, yang kena betul. gitu ya. Kan maksudnya gini, kita nolongin nyawa orang, tapi kita bertaruh nyawa juga. Betul. Berarti kan berhitungnya mesti betul-betul rapih nih Iya. gitu. Bukannya X-Men, bukannya segala macam. Ya, makanya berharap kita berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat. Kan kita nggak tahu nanti ada laporan apa, kejadian apa, entah itu bisa jadi kebakaran hebat atau gimana kan kita nggak tahu. Nah, dengan saya sekarang tugas di ruangan, di balik layar, yang ibarat kata menerima laporan doang, ngerasa lebih aman, gitu. Tadi kan kita mikirin kayaknya misalkan maksudnya kebakaran besar yang bikin nyeremin gitu ya. Tapi ada juga dong kejadian-kejadian aneh misalkan. Kan ada aja tuh. Yeah. Belum lama aja nih teman saya tuh ya, anaknya ya pakai cincin. Ya, Pakai cincin pas tidur sih nggak kenapa-napa. Masa pas dia bangun tidur udah segede-gede Bengkak. apaan gitu. Heeh. Dan udah nggak ngerti mau Nyangkut. diapain kan nggak bisa Iya, dong karena nggak udah bisa. makin gede. Nah terus kemana? Damkar. karena kalau Semua ke rumah damkar. sakit, ke puskesmas tetap disarankan ke damkar. Oh Kayak gitu. iya. Pernah lagi tuh kita jadi terjadi ledakan gas di sebuah bangunan yang dia usaha catering. Nah, dia kebakar, meledak tuh kan terbakar tuh ya karena ledakan gas. Itu sampai luka bakar dan di tangannya kan dia pakai cincin. 2 orang tuh korbannya dan ya manggil damkar, dia dibawa ke rumah sakit. Bentar. Manggil damkar. Ini kan ada gas meledak. Urusannya main cincin gimana? Iya, korbannya kan pakai cincin. Heeh. Nah, itu kan kena luka bakar tangannya juga. Nah, damkar datang untuk evakuasi cincin. Jadi damkar datang 2 kali tuh. Regu pemadaman sama regu penyelamat. Oh itu beda. Beda. Kalau yang penyelamat yang aneh-aneh ini. Iya, kita kan ada Oh, 2. Kalau ular penyelamat juga. Penyelamat. Biawak segala macam tuh Iya, penyelamat. regu penyelamat. Kita ada Yang tim. paling aneh kamu dapat kasus kayak gimana? Kalau untuk kasus aneh lagi tuh pernah ada datang laporan, tahu sodet kan? Sodet yang buat masak, buat goreng itu. Kan ada lubangnya. Tangannya dimasukin ke sodet, nggak bisa Anak dilepas. kecil? Anak kecil. Ada. Ada lagi anaknya cewek pakai sisir, Bayangin. pakai sisirnya nyangkut nggak bisa dilepas. Sisir kayak gimana maksudnya? Iya nggak tahu pokoknya dia kan bukan tinggal sisir, gunting dia aja pakai dong buat apa sih, rambutnya. ngeritingin rambut. Diapain lah itu pokoknya. Kenapa? Terus digunting rambutnya? Iya, akhirnya ya diakalin lah sama pemadam tuh. Cuman yang lebih Bentar dulu. Diakalin sama pemadam, nah, sisirnya keluar rapi, apa Iya. digunting rambutnya? Kalau Jadi- digunting rambutnya di rumah juga bisa. ya enggak digunting. Oh, Gimana enggak. caranya? Pasti pemadam banyak caranya. Oh gitu. Warga pasti netizen nih. Ada nggak yang kepala masuk Apa? kaleng kerupuk? nggak Nah, bisa ada kaleng biskuit. Biskuit gimana? Jadi dia lagi mandi, jadi berdua nih, lagi mandi ada kakak, Ngebayangin. pakai gayung, adeknya pakai kaleng, mandi itu mungkin pas diciduk pakai air, pas kepala nih masuk nggak bisa lepas. Ntar dulu, kita langsung ngebayangin ya, kongguan, iya yang isinya tuh ya rengginang ya, Iya. masuk nih ke kepala. Terus gimana ngebukanya? Ya mau nggak mau kita pakai tang pelan-pelan, tapi pasti sakit.
Sakit banget. Mah kebayangin ibu jerit-jerit, ya ampun Iya. ya cowok, gimana coba tuh? Anak cowok anak cewek? Cewek. Cewek, emang banyak Cewek. gaya emang kalau cewek itu emang. Iya, masih kecil banget lah ya. Astagfirullah, ada-ada aja tuh ya. Gitu kalau mandi Kamu gak bolongin dari mana? Kalau Aku itu kan cuma ngebayangin pakai kaleng nih ya. Jadi kalengnya pakai tang potong gitu kan. Cuman kan otomatis kan Kena ada dong. salah ya kan untuk tangnya pasti sakit. Gitu. Jerit-jerit anaknya. Iya. Tapi yang lebih konyol lagi, aduh lucu banget sih ini. Kakek-kakek. Kenapa? Kalau cowok kan ada buahnya ya. Masuk ke lubang bangku kursi. Ya Tuhan. Makanya itu teman saya. Itu kok kayak itu kan sih lelucon-lelucon yang aneh-aneh itu ternyata Teman saya ngevakuasi dicengin mulu. Oh kan dia mesti megang-megang. Iya, makanya mau nggak mau kakek-kakek lagi. Bengkak dong kalau kelamaan. Iya kan, jadi entah dia mungkin nggak pakai CD kali ya. Jadi kan kalau kayak di puskesmas atau apa kan ada yang kursi tunggu itu kan ada lubang-lubangnya tuh oh, ya. ya Tuhan. Masuk. Nah itu kita juga dari laporan saya tuh ngebayangin yang telepon tuh puskesmasnya. Nah kalau ini saya juga lupa ya kejadiannya di mana. Waktu itu di Kelapa Gading, cuman nggak tahu nih entah di rumah Berarti dia atau di diri mana. bawa si kursi plastik itu. Ampun. Untuk lokasi tepatnya nggak tahu, teman wilayah lagi itu di Kelapa Gading. Bapak-bapak yang di Kelapa Gading, hai gitu ya. Yang di Bandung aja kan pernah kan yang cewek pakai tindikan nyangkut di kursi. Dia datang ke kantor lihat sama yang kursi-kursinya tuh datang tuh. Astagfirullah. Kok kenapa dia nggak di Bandung? Kenapa ke sini? Enggak, lagi itu di Bandung. Oh, pas di Bandung. Masa dia ke pas di Bandung sama gitu ya, ampun. Dia datang, maksudnya kejadiannya di wilayah Bandung. Tapi dia kalau itu kan cengenges dia malu, kan Iya. malu sendiri kan Iya. keketawaan kan. Kalau bapak yang itu gimana sih kakek-kakek itu? Gimana ya? Petugasnya juga malu kali. Kalau petugas kemarin ada yang perempuan gak sih? Kalau di DKI Jakarta belum ada. Tapi Adanya kalau di di daerah mana? ada, kayak di Bekasi, di wilayah-wilayah daerah lain ada. Ada? Disebutnya Serikandi, Damkar. Sri Kandi. Iya. Oh. Di Bandung bahkan ada yang driver. Modelnya gimana? Yang kan kalau sekarang kan kalau polisi kan udah pada manis-manis, poluannya kan cakep-cakep tuh. Kalau damkar kayak gimana? Ya sama, kurang lebihnya sama. Oh enggak yang model berotot gitu? Enggak. Ya kalau yang mungkin berisi mah pasti ada, yang gemuk-gemuk pasti ada. Bukan gemuk, yang Maksudnya gimana? otot gitu. Oh, berotot. Enggak gitu. Biasa aja sih. Oh. Biasa aja. Kenapa ya kebanyakan nonton film 911 Ya kalau di masalahnya saya? orang mungkin banyak. Di luar negeri kan kayaknya Iya. otot semua, yang perempuan yang laki sama aja. Iya. Di ini enggak sih diajakin ayo dong latihan gitu supaya badannya gede gitu Iya. enggak? Iya pasti kita tiap Diajakin. sore kita latihan. Kan kebetulan kan di kantor juga kan ada tempat fitnessnya juga gitu. Kan masuknya 1 hari masuk 2 hari kan enggak. Iya. Berarti kamu cuma seminggu berapa kali latihan? Iya sebulan itu kerja kan kurang lebih 10 sampai 11 kali doang. Ya lumayan sih sebetulnya ya, tapi belum gede-gede amat sih Nov. Tambahin. Wah dulu baru masuk 50 kilo, sekarang udah berapa ya? 74 kali. Kan soalnya udah nikah, Lumayan, dulu kan pas sebelum nikah. Tapi pernah tahu nggak sih kamu tuh sempat viral? Kenapa? Pernah. Pernah tahu nggak sih sempat viral? Waktu itu nggak pernah kepikiran bakal viral ya. Karena iseng aja naruh Tapi ada kamera. nggak cewek-cewek nelfon? Oh, Pak. Kalau Ya, nelpon nggak ada. iseng. Nggak Oh, maksudnya ke damkar? Pernah ada yang kadang Nyari minta Naufal Oh, gitu. enggak lah kalau itu mah. Itu enggak? Enggak, paling minta temenin curhat. Bahkan tadi ada yang laporan juga tuh ke WA. Pak tolong saya gitu kan. Saya diusir Terus kalau dari. yang nemenin curhat gimana? Hah? Kamu dengerin? Kalau itu kan kebetulan kan saya Kan penyelamat. megang Instagram Damkar Tanjung Priok ya. Terus? Nah, itu cewek mau curhat. Terus? Akhirnya saya kasih istri saya nemenin curhat. Iya. Dengerin gitu? Iya. Oke, itu yang curhat. Iya. Ada yang lain nggak? Yang aneh-aneh juga? Kadang waktu itu pernah katanya minta mau hubungin keluarga, katanya kita dikerjain. Ternyata itu tuh debt collector. Jadi dia seolah-olah keluarganya mau ngehubungin. Nyari keluarga Iya, tersebut. Iya. Misalkan dia nyari saya nih, katanya saya nggak bisa kontak sama saya. Padahal ternyata saya ini ngutang sama dia nih, sama DC ini nih. Gitu. Tapi kamu cari dapat tadi? Enggak, setelah saya telusurin, ya kayaknya ini nggak jelas gitu kan. Masa dia nggak punya nomor wilayah di situ gitu, RT-nya nggak punya. Saya jadi curiga nih, kemungkinan ini orang bukan keluarga gitu. Tapi ada nggak sih satu hari misalkan kamu kan sehari 2 hari ya liburnya kan, sehari tuh nggak ada apa-apaan sama sekali, nggak ada kebakaran, nggak Iya. pokoknya sepi deh, nggak ada apa-apaan gitu, ada nggak? Ada, tapi jarang. Belum lama kemarin saya sampai berapa ya? 14 laporan. Oh itu Kebakaran semua? enggak penyelamatan. Paling banyak penyelamatan sih kalau di DKI Jakarta ya. Penyelamatan tuh ngapain aja? Sehari aja bisa banyak banget. Paling sering itu kunci.
kunci nyemplung ke got, gorong-gorong. Ya elah kunci. Iya, sering Cari banget tukang tuh kunci kunci tuh. kali, kesian Iya. amat Damkar. Sering banget kunci. Pak ini coba terus datang gitu. Cari Iya. buka gorong-gorong, Iya. dicariin kuncinya. Iya, kita pakai magnet. Kalau nggak bisa pakai magnet atau pakai pencapit, mau nggak mau Damkar masuk ke gorong-gorong. Ah, kayak presiden masuk gorong-gorong. Yes, jangan salah katanya. Aduh. Tapi ya selama ini ngerjain segala macam gitu. Tapi ada nggak yang kita datang terus udah bantuin orang yang nggak terima kasih. Ini yang penyelamatan ya, jangan yang kebakaran gitu. Ada nggak? Pernah. Jadi gini, dia lagi tuh telepon sebelum maghrib. Telepon Ya kan? sebelum maghrib. Dia nelpon sebelum maghrib. Pada saat itu dia laporan katanya HP-nya kecemplung, ya kan? Terus sebenarnya kan memang nggak darurat ya kalau seperti itu ya. Dia Ya bilang iyalah. gini, ini darurat Pak, ini HP anggota katanya, anggota ya, sebelah ngerti. lah gitu. Ya kata ini penting juga. Kalau kok pelayanannya begini sih, ntar saya laporin ya gitu. Akhirnya mau nggak mau kita tanganin. Nanti dulu, kalau misalkan nggak terlalu mendesak gitu ya, maksudnya kan mau sholat dulu, apa dulu gitu, Iya, nggak apa-apa. Iya, apa-apa. Kalau misalkan untuk penyelamatan seperti itu mah ibarat kata mendekati waktu untuk sholat, ya kita sholat dulu aja gitu. Tapi kalau kebakaran mau nggak mau. Iya nggak bisa dong Nggak kalau bisa, kebakaran iya. ya. Bahkan Kalau lagi- kayak ular gitu-gitu, Iya sama. Tapi kalau misalkan ular sebisa mungkin sih secepatnya ya. Karena kalau ular kan bergerak. takutnya lari Gitu. ya. Paling nggak kita dapet. minta untuk pelapor untuk memantau pergerakan ularnya gitu. Oke. Nah lanjut lagi yang tadi HP. Jadi akhirnya kita datang marah-marah pelapornya ke petugas. Ini kan dia kan nelpon kan ke saya ya, ke maksudnya ke kantor. Kan beda nih sama tim lapangan. Tim lapangan datang dia marah-marah. Saya nelponin dari habis asar. Lah saya lihat. Jadi saya dibentrokin nih antara petugas lapangan dengan sama yang menerima laporan nih. Akhirnya pas udah selesai evakuasi dia nanya, "Bang, emang dia nelpon dari habis asar?" "Enggak. Nih saya kasih buktinya." Wah, tadi kita diomel-omelin sama dia. Jadi sebelum pada saat dia mau evakuasi HP, mobilnya malah terprosok. Mobil damkar terprosok. Jadi padahal damkar lagi kesusahan juga tuh, niatnya mau nolongin malah terprosok karena wilayahnya sempit ya kan, masuk jeblos tuh. Ya udah itu entarin aja mobil damkar, dia evakuasi dulu. Kita udah evakuasi HP, terima kasih juga enggak, nemenin juga enggak. Tapi warga yang lain malah ngasih makan sama ini. Yang itu mah yang laporan asik pacaran. Itu perempuan ya? Nggak tahu lagi tuh sih cowok. Yang nelpon cowok. Oh. Iya. Malah katanya tuh lagi asik pacaran gitu. Wah greget banget gak sih? Kesel kita aja Iya, yang dengar nggak ada kesel. terima kasihnya. Bahkan mobil damkar jeblos aja dia pun nggak peduli gitu. Biarin Nggak nyamperin aja. nggak apa. Kan urusan Iya. siapa gitu kalau yang nganggapnya ya. Itu greget banget tuh saya. Itu kalau kayak gitu tuh pernah gak sih ada titik yang, duh capek deh udah deh. Gitu. Ada Paling nggak? kalau ya Lu kesel banget gitu. ya kalau kesel mah pasti ada aja ya yang pelapor yang ngeselin, cuman ya udah. Kan mau gimana lagi gitu. Nggak bisa nuntut ya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Namanya Ya kita udah. pelayan publik kan pasti kan warga kan banyak juga yang aneh-aneh kan. Tapi kalau kayak warga tuh takut nggak sih sama damkar? Nggak ya? Maksudnya takut gimana? Kan kalau sama polisi ada yang suka, gimana gitu. Kalau sama damkar gimana sih? Ya kalau lagi ada kebakaran aja kadang mungkin kalau rusuh ada yang warganya malah bawa senjata tajam. Mau ngapain maksudnya? Iya makanya kadang jadi mungkin dia maunya gini, jangan rumah gua doang yang kebakaran, yang lain juga mungkin gitu kali ya. Kadang selangnya pernah ada diputus, nggak ngerti juga gimana. Kita datang kan mau madamin gitu ya. Tapi ada nggak gini orang yang kerjaannya bolak-balik lapor gitu, nggak cuma sekali? Ada nggak? Ada aja pasti. Kalau yang kayak gitu- begitu di blacklist nggak nih? Udah dibiarin Nggak. dia nih, pasti ini bercandaan nih dia pasti enggak. Lagi itu dia telepon ada ular. Besoknya dia telepon lagi kekunci di kamar mandi. Kan kita kan nggak kita encet kan. Wah ini yang kemarin nih pernah laporan. Tapi beneran nggak tapi Iya, kekunci? sampai dia nelpon, "Iya, Pak. Pak, ini lagi Pak, yang kemarin Pak," gitu. Lah kita kan nggak tahu ya siapa gitu ya. Dia nelpon bilang yang kemarin, nah kita nggak tahu. Ternyata orang yang pernah lagi itu laporan gitu. Kekunci di kamar mandi lah, apalah lucu juga sebenarnya. Kadang juga warga panik. Dia laporan nih kekunci atau apalah gitu. Dia belum nanganin sendiri. Tapi udah nelpon damkar. Pada saat damkar udah datang atau mau persiapan, "Pak nggak jadi, udah bisa," gitu. Oh ada juga yang Ada kayak kayak gitu, gitu. ya? Jadi Ada dia- nggak yang tengah jalan balik ada nggak? Ada, sering kayak gitu. Jadi makanya itu dia ketika dia kesusahan Udah langsung buru-buru nelpon damkar aja, dia nggak mau Padahal, berusaha sendiri gitu. Tahu-tahu ketemu kunci Iya. serepnya di mana Nah itu gitu. pernah laporan kunci mobilnya nggak bisa dibuka. Ternyata kuncinya jatuh di kolong mobil.
Terus dapat damkar datang udah Ya, aja gitu. itu damkar datang bantu nyari kan. Ini akhirnya pas itu ketemu di kolong mobil. Aduh, gemes amat sih ya. Tapi pernah nggak gini, nolongin penyelamatan. Oh tapi kan dibedain ya. Kalau kebakaran lain sama penyelamatan. Iya, Jadi anggotanya nggak mungkin, beda. maksudnya gini, kalau tim kebakaran tuh nggak mungkin dia dipakai buat penyelamatan. Jadi pas ada kebakaran nggak ada tuh nggak mungkin kan? Ya tapi mungkin kalau misalkan anggota mungkin ngebantu tenaga mungkin bisa aja dari anggota pemadaman gitu. Tapi kalau penyelamatan udah pasti tuh ikut pemadaman. Ibarat kata nih kita melakukan pemadaman, terjadi harus kita membuka akses masuk atau ada korban yang terjebak, pasti penyelamat maju. Kalau mau jadi damkar kayak adik kamu itu ya, Naufal ya, itu tuh ini nggak sih, seleksinya ribet nggak sih, susah nggak? Ya bisa dibilang hampir Kan sama mana kayak tahu TNI nih yang Polri. nonton kita tuh pengen juga gitu Bisa dibilang sama seperti TNI Polri. Kebetulan kemarin juga tesnya kan di tempat TNI Polri tes juga gitu, tes fisiknya di Brigif. Oh gitu. Iya. Jadi bisa aja tuh dia nggak lulus karena tes fisiknya nggak lolos Iya, gitu. ada yang belum tes fisik di administrasi udah nggak lolos, ada gitu. Baru pemberkasan kan kita pemberkasan dulu. Sekali kita nerima nih setahun nih berapa banyak tuh? Oh kalau itu nggak nentu karena kemarin itu kan terakhir itu 2019 kalau nggak salah ya. Ini baru ada lagi lowongan. Oh nggak tiap tahun? Enggak. Kalau untuk damkar enggak. Oh. Gitu. Adik kamu kuliahnya apa? Baru banget lulus SMK. Langsung. Langsung kebetulan ada lowongan, dia emang nanyain mulu, "Kak, kapan sih ada lowongan?" Kenapa gitu. dia pengen juga? Gara-gara ngeliat kamu? Enggak, dia dari kecil juga sama. Kebetulan almarhum om saya juga pemadam. Oh, omnya pemadam. Iya, jadi sejak kecil saya sering diajak ke kantor naik mobil pemadam. Gitu. Aduh ya ampun, kebayang ya. Ini kalau punya anak kecil ya, misalnya anak-anak TK, SD yang masih kelas 1, kelas 2, pasti gitu. Field trip kemana? Orang mau kemana? Field trip ke pemadam, demen Iya, langsung tuh anak-anak. seneng banget. Naik mobil merah tuh ya, sukanya tuh foto-foto diliatin terus sama anak-anak ya. Sering dong ada yang datang bawa. Sering banget, setiap hari itu TK, TK SD. datang ya. Nah, Setiap hari kita nyemprotin mandiin anak TK. Terus Dia mandiin suruh rumah mandi. dia. Iya. Ini seneng banget. Setiap hari tuh. Hari ini ya aku tuh seneng banget dan kayaknya agak susah ngejulitin si Naufal ini ya. Karena bayangin aja banyak banget yang dia kerjain. Terus kemudian dapatnya juga nggak seberapa sebetulnya. Karena kan gini, kalau ngomongin career path juga kan agak susah gitu sebetulnya. Tapi lihat deh dari tadi ditanyain apa juga dia tuh bahagia lo ngomongnya. Yakin gitu loh apa yang dia kerjain tuh this is what I want gitu kan ceritanya kan. Tapi gini, mau selamanya dia jadi pemadam kebakaran? Ya. Setelah jadi penyelamat di sini naiknya karirnya gimana sih? Saya nggak ngerti tuh karir path-nya gimana. Kalau polisi kan jelas, Iya. dia ntar lama-lama jadi Kebetulan jenderal gitu. kan saya sekarang masih honorer, udah 7 tahun. Gitu. Ya ampun, Masih honorer, aduh Pemda, kesian kan si Noval, gimana sih? Gimana? Kebetulan kan kemarin ada CPNS, cuman saya nggak daftar tuh kalau kemarin. Kenapa? CPNS. Kenapa nggak daftar? Nggak tahu, nggak daftar aja. Tapi dari kamu dari tempat kamu ini banyak yang udah PNS kan? Iya, kalau Udah untuk banyak. senior. Kalau yang kemarin kan keponakan saya nggak ada cita-cita jadi pemadam, iseng daftar aja, lolos, alhamdulillah di CPNS. CPNS tapi di pemadam kebakaran? Iya. Oh, emang mesti daftar kalau itu sih Yang sebetulnya. akhir tahun kemarin kan ada pembukaan tuh. Nah keponakan saya ini ya memang nggak ada niatan buat Jadi jadi kamu damkar. sekeluarga berapa banyak yang pemadam kebakaran? Banyak. Dulu itu di wilayah saya nih di daerah. Gennya beda dia. Iya. Dia gennya. Jadi ada gen squadnya nih damkar. saya nih di wilayah Rorotan, Jakarta Utara, Kelurahan Rorotan. Awalnya itu pemadam cuman mungkin 1-2 orang. Sekarang udah banyak banget. Oh. Iya. Seru juga Iya, ya. udah ada kebayang. squadnya sekarang. Wah, ada SWAT. Iya, squadnya. Oh, squadnya. Karena udah banyak banget anggotanya gitu. Udah banyak yang jadi damkar gitu. Keren sih. Dulu waktu pas ini kita ngomongin mengenai istrinya ya. Iya. Nah, dulu tuh udah jadi damkar waktu pas nikah. Iya. Pacaran masih menjadi damkar? menjadi damkar. Ciela, kebayang dia. Dia cumi-cumiin pacarnya dulu apa? Pakai baju damkar. Enggak, malah dulu saya sering ikut patroli sama polisi. Dikira saya polisi malah. Oh, jadi dia mau gara-gara pikir polisi, nggak Ya taunya mungkin damkar. dikira, kebetulan kan bapaknya kan ini udah pensiunan polisi. Oh. Lagi itu saya kan sering motoran ya, motovlogger lah. Kebetulan ketemu sama Remas Backbone. Ois, Nah, terus diposting tuh sama Remas Backbone. Nah, dikiranya ya saya gengannya lah gitu. Dideketin tuh. tapi putus asa nggak tuh? Aduh kok Enggak. gini sih ternyata. Tapi dia gitu. nge-follow duluan Kecewa loh. nggak?
Dia nge-follow duluan. Mbak dibuka Mbak di sini Mbak nge-follow duluan. Iya serius, tapi dia nggak pernah mau ngakuin. Aja. Tapi kan kamu nih kan lumayan viral nih ya di medsosnya nih. Alhamdulillah. Banyak yang iseng-iseng nggak? Enggak sih. Yang Nggak bener ada. di Iseng-iseng depan gimana? sini aja nggak. Ya iseng-iseng kan mukanya ganteng, masih muda, Nggak pernah nggak deh. jelas punya istri apa enggak. Sekarang sih jelas ya sekarang ya. Alhamdulillah kalau cewek nggak pernah, tapi kalau cowok banyak aneh. Ya, Ngeri banget, ngeri malas banget. Ngeri. amat sih. Itu ngeri. Kenapa harus cowok? Kalau cowok diapain kamu? Iya pada nge-DM, ngegodain, nggak pernah saya tanggepin. Coba kayak Serem, gimana serem. DM-nya kayak gimana? Iya bang ketemu yuk gitu. Bang lagi di Jakarta nih, kayak gitu kan. Bang ketemu. Serem-serem banget, asli serem. Tapi pernah nggak ditemuin? Enggak lah, ngapain? Takut bang. Ya saya cowok. Tapi kan bisa juga Buat apa? bisa juga dia pura-pura gini ada ular gitu. Ada nggak yang gitu? Nggak. Padahal dia memang pengen ketemu aja. Nggak ada. Enggak ada. Ketahuan Ketahuan yang ngaco-ngaco ya gitu. Ya? Iya lah. Pernah ada nggak yang gitu tapi? Enggak. Dia nggak mau ngaku, Emang bohong. enggak, emang enggak pernah, saya juga Tapi nggak kalau pernah. DM sih banyak. Banyak kalau nge-DM. Ada aja ceritaan. Kalau di begituan. TKP sering juga tuh digodain ibu-ibu. Lagi Oh, kebakaran. gimana godain Iya, ibu-ibunya? Bang ganteng banget sih gitu kan. Pada nyolek-nyolek kadang ibu-ibu. Kalau nggak lagi penyelamatan. Kayak penyelamatan kan kadang di warga-warga di gang-gang sempit gitu kan. Banyak kan pada kumpul. Cubitin ya? Pemadam. Cubitin. Disangkanya ada kebakaran padahal cuman lagi nanganin tawon gitu. Terus sama ibu-ibu diapain? Ya digodain aja kayak gitu. Ibu-ibu mah udah deh nggak kuat dah. Pokoknya Iya, terima udah. nasib aja deh gitu. Kalau sama ibu-ibu mah ya. Tapi kan nggak kurang ajar kan. Enggak, Ibu-ibu mah kan enggak. pasti kan dia ya tapi dilihat bagus, Biar happy cakep aja. emang ya dong gitu ya. Hari ini menyenangkan buat saya. Kenapa? Karena belum pernah sih ngobrol sama Damkar. Sepanjang saya segini bawelnya saya gitu ya. Banyak ngobrol sama segala macem gitu ya. Baru sekali ini sama No Fly, ngomongnya bukan novel gitu ya, novel jadi no fly. Mudah-mudahan banyak lagi deh generasi muda yang berpikiran bahwa bisa loh Damkar itu jadi profesi. Dan tapi aku sih berharapnya juga no fly bentar lagi juga jadi PNS. Amin, Jangan cuma amin. honorer doang dong. Amin. 7 tahun loh. Honorer 7 tahun tuh kelamaan sebetulnya. Apalagi udah segitu banyak yang dikerjain. Iya. Buat warga Jakarta apa warga Bekasi apa gimana? Jakarta. Jakarta ya. Jakarta terutama Jakarta Utara ya. Jakarta Utara. Tapi sebetulnya di mana aja bisa kan kalau ada lagi panggilan atau cuma Jakarta Utara Jakarta doang? Utara aja. Paling kalau misalkan kayak kebakaran, perbantuan ke wilayah tetangga. Seperti misalkan perbatasan sama Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Jakarta Timur, Oh, Jakarta timur Barat. atau enggak pusat kali ya yang dekat-dekat situ Iya, ya. yang perbatasan-perbatasan, Oh, gitu. Oke. Pengen dong kamu ngomong sama semua orang yang barangkali lihat kita ya, yang masih muda, yang enggak muda kayak saya. Apa sih supaya masyarakat tuh mesti gimana sih? Satu lagi, kalau kebakaran tuh paling sering gara-gara korslet kan? Iya, listrik. Listrik ya, karena betul. korslet Paling punya banyak. listrik itu paling banyak. Jadi hati-hati tuh sama Iya. listrik ditempel-tempel ditambah-tambah. Nah, yang segala colokan macam. bertumpuk tuh bahaya banget tuh. Kalau misalkan memang nggak dipakai ya dicabut aja. Ada yang dicolokan 3, dicolok lagi. Wah itu bahaya banget. Nah, hati-hati tuh ya. Paling penting adalah listrik aja pokoknya ya. Betul. Nah, terus kalau lilin-lilin gitu? Ya aman selagi ditaruhnya di tempat yang memang jauh dari benda-benda yang mudah terbakar. Oke, tapi tetap aja 90% lebih mah listrik dah Listrik, udah betul. pokoknya ya gitu. Dan itu bisa kemana-mana. Betul. Tapi mau dong kasih masukan sama kita semua nih. Apa nih? Supaya gimana kita melihat Damkar. Gimana kamu tuh kerja segitu rupa. Kan kamu taruhannya nyawa. Buat nyelamatin orang. Tapi Iya. kadang-kadang kan nggak bukan apresiasinya kurang. Nah gitu. Apa ya? Coba dong gitu gimana kayak ke kita gitu ngelihatnya. Himbauan. Aduh saya bingung. Ya dia bingung lagi. Gimana sih? Karena buat saya kamu tuh bukan cuman firefighter. Kamu bener-bener life fighter. Kamu tuh bener-bener kamu naroin nyawa kamu gitu loh. Resikonya ke situ. Pesan saya sih buat masyarakat ya, kalau misalkan terjadi kebakaran, jangan sibuk videoin, live, langsung telepon pemadam. Kadang Aduh. dia nge-live, pemadamnya mana nih, bikin status, pemadamnya mana nih. Pemadam kan nggak ngelihat sosial media kalian gitu. Jadi langsung aja telepon ke pemadam di 112. Layanannya gratis selama 24 jam setiap hari. Kalian mau nelpon jam 3 subuh pun Damkar siap datang. Jadi layanannya apa aja? Kebakaran udah pasti Iya, ya. layanan pemadam kebakaran, penyelamatan, pencegahan. Pencegahan apa? Ya kita kayak sosialisasi, termasuk kita sosialisasi TK.
Kan kita memperkenalkan profesi gitu. Jadi yang pengen lihat mukanya No-Fly gitu ya, bisa telepon juga. Mau dong aku bisa ini nggak? Bisa request. Saya mau No-Fly aja deh, yang ngobrolin Waduh. ke sini yang datang bisa nggak? Apa nggak bisa? Ya nggak tahu juga sih, nggak pernah. Belum pernah ada yang gitu iya, ya? masa request. Nggak benar. Tapi kalau pokoknya akan dikirim berapa sih kalau yang tadi pencegahan? 1, 2 orang, 3 orang? Kalau maksudnya dikirim kemana nih? Kan kita misalnya kita mau dong gitu di mungkin bisa ya, misalkan kayak dari kakak nih, misalkan di tempat di kantor nih, dari di sini nih iya, mau iya, ada sosialisasi penanganan kebakaran menggunakan Iya. apa, bisa. Misalkan tahu nih di ini daerah apa sih, Jakarta Barat ya, apa Selatan? Yang dikirim berapa orang? Selatan. Kalau itu menyesuaikan sih, mungkin bisa 4 atau 5 orang. Misalkan Jakarta Selatan nih, saya misalkan tugas saya di Selatan nih, saya mau ada sosialisasi di studio ini, kalau bisa ada Mas Novalnya misalnya gitu. Bisa. Iya, kalau bisa ada Mas Novalnya. Pernah juga lagi tuh soalnya di SMK minta request ada sayanya. Terus kamu datang nggak? Gitu. Kebetulan saya lagi libur. Nggak mau dong ya, malah Iya, sama lagi iya, libur. orang lagi libur. Tapi kalau kita minta bisa request, Ya, bisa tapi lihat aja. keadaan juga gitu Iya, ya. bisa aja. Mas Noval terima kasih. Mudah-mudahan banyak generasi muda, banyak masyarakat tuh bisa ngerti gitu loh, bahwa kamu punya satu profesi yang kerjaannya nolongin orang, Iya. tapi tetap dong mesti diapresiasi dengan benar. Makasih ya udah mampir ke sini, Siap, sama-sama. udah ngobrol sama Lula Kamal, walaupun kadang-kadang aku agak-agak julid ya, nggak apa-apa ya. Lebih julid masyarakat kayaknya sih. Oh tuh liatin masih oke Kalau berarti. lagi kebakaran nih ya, damkar tuh. datang Tapi kan telat. kalau gigi kebakaran kita ngerti sih, kadang-kadang tuh panik bukan Iya, apa-apa betul, sih. betul. Dan kalau dilihat Mas Noval nggak pernah ngerasa kemudian terpaksa. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa memilih satu profesi yang memang jadi bagian dari passion kita. Kita juga bahagia ngejalaninnya. Jadi seberapa repotnya juga tetap aja kita bisa ngelihat nikmatnya di sana. Jadi sampai ketemu lagi di Lula Unfiltered berikutnya. Tetap jujur dan jangan lupa tetap julid juga ya. Wassalamualaikum. Bye.